Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan membahas tentang tema 1 kelas 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, langsung saja. Makhluk hidup di sekitar kita. Banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ya ciri-cirinya? Oke, yang pertama yaitu bergerak. Dikatakan makhluk hidup jika dia bisa bergerak. Misalnya manusia bergerak menggunakan kakinya. Kemudian misalnya ikan bergerak menggunakan siripnya. Dan kemudian tumbuhan misalnya bunga matahari, dia bergerak menuju ke arah cahaya. Nah, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Selanjutnya yang kedua yaitu bernafas. Nah, makhluk hidup dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup apabila dia bernafas. Contohnya manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian kalau serangga bernafas menggunakan trakea. Nah, sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga yaitu berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Nah, berkembang biak contohnya yaitu jika pada manusia kita berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian jika pada hewan ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur atau melahirkan dan bertelur. Nah, kemudian jika pada tumbuhan, contohnya yaitu tumbuhan tersebut akan memiliki tunas. Nah, jadi ciri yang ketiga makhluk hidup adalah dia dapat berkembang biak. Selanjutnya yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh di sini adalah maksudnya menjadikan tubuh menjadi semakin besar atau bertambah volume. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah ketika manusia awalnya dia adalah ketika lahir dia adalah seorang bayi. Kemudian lama-lama seiring berjalannya waktu dia akan menjadi balita, kemudian anak-anak dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan tumbuh. Oke, selanjutnya ciri yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum. Untuk apa? Ya, karena untuk energinya. Jika dia tidak makan dan minum, bisa saja dia akhirnya lemas. Kemudian yang paling parah adalah dia bisa meninggal. Oke, jadi ciri yang kelima adalah makan dan minum. Ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah jika kita menerima suatu rangsangan, maka tubuh kita akan merespon atau bereaksi. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak misalnya sedang nakal, kemudian dicubit oleh ibunya, maka apa yang kalian rasakan? Tentu saja rasa sakit. Nah, itu artinya tubuh kita menerima rangsangan berupa cubitan dan reaksinya adalah kita merasakan sakit. Nah, jadi makhluk hidup dikatakan hidup jika dia peka terhadap rangsangnya. Oke, selanjutnya yaitu ayo bernyanyi. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup.
Untuk mengetahui cicak, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut. Ya. Oke, anak-anak pasti sudah tidak asing kan dengan lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, nah dari lagu tersebut dapat kita temui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Apa saja? Ya, ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup yaitu dia dapat bergerak. Dia bergerak dengan cara merayap. Kemudian ciri yang kedua yaitu cicak memerlukan makanan. Makanan cicak pada lagu tersebut berupa nyamuk. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan kembali tanda kotak kecil dan tanda kotak panjang pada lagu cicak di dinding. Nah, itu kalian bisa lihat setiap kata di bawahnya ada kotak pendek dan kotak panjangnya. Apa ya arti tanda tersebut? Nah, untuk mengetahui arti tanda tersebut, mari kita nyanyikan lagi lagu cicak di dinding, tapi dengan diganti suara ta. Oke. Ta pendek untuk tanda kotak pendek dan ta panjang untuk tanda kotak panjang. Mari kita coba bersama-sama. Ta 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 ta. Oke, nah dengan menyanyikan lagu tersebut menggunakan suara ta, maka kita akan mengetahui perbedaan dari tanda kotak pendek dan kotak panjang. Apa ya perbedaannya? Ya, benar sekali. Tanda kotak pendek artinya nada tersebut dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan tanda kotak panjang artinya nada tersebut dinyanyikan dengan bunyi panjang. Oke, sampai sini semoga anak-anak bisa memahami ya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana jika sebuah lagu hanya memiliki bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Jadi seperti ini. Ta 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 ta. Tidak, itu sangat tidak enak. Jadi lagunya akan terasa membosankan, benar kan? Ya. Selanjutnya yaitu ayo mengamati. Nah, apa ya gambar yang ada di sebelah kiri ini? Ya, itu adalah gambar cicak. Nah, di sebelah kanan ada gambar air. Kenapa ada gambar cicak dan air? Kenapa ada gambar cicak dan ikan? Ya, mereka berdua adalah makhluk hidup. Tapi apa saja ya ciri-ciri cicak dan apa saja ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup? Anak-anak silakan berpikir dulu 5 menit. Sudah? Oke, selanjutnya. Ciri-ciri cicak. Yang pertama, cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Kemudian ciri-ciri yang kedua, cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak yaitu nyamuk. Ciri yang ketiga yaitu cicak hidup di darat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ciri-ciri ikan. Yang pertama, ikan dapat bergerak dengan cara berenang. Yang kedua, ikan membutuhkan makanan. Makanan ikan sebenarnya banyak sekali jenisnya. Nah, diantaranya yaitu palet, jentik nyamuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, ikan tinggal di air. Nah, dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan
makhluk hidup adalah sebagai berikut. Cicak dan ikan sama-sama makhluk hidup. Kedua hewan tersebut memiliki ciri-ciri bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, salah satu contoh ikan adalah ikan mas. Dia dapat bertelur. Dalam sekali bertelur, dia dapat menghasilkan ribuan butir telur. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.